Selamat berjumpa kembali bersama saya Valentino Charles. Saya akan menjelaskan materi terkait revolusi hijau. Adapun pengertian dari revolusi hijau itu sendiri yakni adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Dan kemudian kita beralih ke sejarah singkat dari revolusi hijau itu sendiri atau munculnya revolusi hijau. Sistem pertanian sebenarnya lahir dari warga Mesopotamia pada ribuan tahun yang lalu dan kemudian mengalami perkembangan. Hal yang membuat revolusi hijau mendapat perhatian dunia adalah adanya pendapat dari Thomas Robert Malthus yang mengatakan kemiskinan dan kelaparan memang merupakan masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemudian dampak dari revolusi hijau itu sendiri. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah terjadi bagi negara-negara berkembang yang terlihat dan meningkatnya produksi pertanian di negara-negara berkembang tersebut. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, petani sangat bergantung pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama. Yang kedua, sistem panen dilakukan secara sistem upah. Dan yang ketiga, penurunan produksi protein. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal memudar. Kemudian lahirnya atau munculnya revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Revolusi hijau di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950-an. Pada kurun waktu tahun 1952 sampai 1956, Kasimo mempropagandakan program rencana kemakmuran. Dari hal itu, melahirkan program-program baru sebagai berikut. Yang pertama yaitu program Padi Sentra, berkisar dari tahun 1959 sampai 1962. Kemudian program yang kedua adalah program BIMAS atau Bimbingan Masyarakat. Kurun waktunya yaitu 1963 sampai 1965 dan berbagai macam program lainnya. Namun program-program tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kemudian kita beralih ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah intensifikasi program transmigrasi dan dilaksanakannya sesuai dengan pembangunan 5 tahun. Kemudian masa reformasi. Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Perbedaan antara era reformasi dan masa Orde Baru adalah era reformasi yaitu adanya Gema atau gerakan mandiri, sedangkan Orde Baru adanya BIMAS atau bimbingan masyarakat. Pada Orde Baru atau era Orde Baru, pemerintah yang berfungsi untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan pada masa era reformasi di sini dituntut kemandirian dari masyarakat sendiri untuk